Oke guys, saya akan membacakan sebuah cerpen tentang Ada Tuhan. Karangan Lia Natasha. Aku tak bisa mengerti dari mana dan bagaimana semua ini berawal. Bagaimana rasa takut tak wajarku yang semakin membesar hingga meruntuhkan optimismeku. Aku hanya gadis biasa. Aku bahkan tak tahu apa yang bisa ku sombongkan dari diriku. Aku bukanlah murid terpintar atau anak dari keluarga yang berpengaruh. Tapi bukan berarti aku orang yang suka menggantungkan diriku pada orang lain. Tidak, bahkan setiap punya masalah pun, aku mengendamnya sendiri. Pertanyaanku, apakah orang seperti ini bisa dikatakan sombong? Apakah orang seperti ini bisa dikatakan pengganggu? Apakah orang seperti ini bisa dikatakan penghina? Katakan ya, dan dunia akan runtuh. Tapi aku akan percaya hampir 100% kalau kau bilang aku lemah dan penakut. Kenapa? Karena sudah kukatakan dari awal kalau semakin lama ketakutanku semakin membesar. Dan aku tidak tahu bagaimana semua ini berawal. Karena aku tak tahu bagaimana semua ini berawal, aku akan memulai dari mana saja, sebisaku. Apa yang kau pikirkan tentang orang yang memiliki melamunkan kebersamaannya dengan keluarga yang dicintainya, atau dengan teman-teman yang selalu menemaninya, dengan canda tawa dibandingkan melakukannya saat itu juga? Kebersamaan, canda tawa, senyum yang merekah, semua itu hanya ada dalam bayangannya. Kenyataannya, dia hanya diam dengan mata menerawang jauh, padahal dia tahu teman-temannya ada di sekitarnya, ada di sampingnya, keluarganya juga bersamanya, sedangkan berusaha meramaikan suasana dengan coletehan dan saut menyaut dengan seakan tanpa akhir. Sekaligus diiringi senyum-senyum yang mulai mengembang. Apa yang kau pikirkan tentang orang yang seperti ini? Jawablah, dan akan kutebak kau pasti bilang bodoh. Jika tidak, kuharap aku bisa bertemu denganmu dan mengobrol lebih jauh. Lalu, kutanya lagi, apa yang kau pikirkan jika orang itu adalah aku? Jawab saja dalam hati dan tak perlu diungkapkan. Aku belum siap mendengarkan jawabanmu. Sungguh aku ingin bersenang-senang dengan mereka. Aku ingin bercanda tawa. Aku ingin berceleteh riah dengan mengempakkan senyum mereka yang tulus. Aku juga ingin melontarkan lelucon yang membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak, hingga melupakan bahwa mereka punya sejagat masalah. Aku ingin melakukan itu semua. Aku ingin sekali. Lalu, kenapa aku hanya bisa diam saja? Kenapa aku malah merasa cemas saat berada di antara mereka? Aku bahkan berharap bisa meminjam jubah ajaib porter agar membuat tubuhku transparan, tak terlihat namun ada dan bernapas. Tapi bukankah aku sudah seperti itu? Lalu sebuah pertanyaan kembali muncul. Pertanyaan yang sepertinya lebih tepat kutunjukkan untuk Tuhan dan diriku sendiri. Apakah aku akan selamanya seperti itu? Dan sayangnya, aku tak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena aku tak pernah yakin bahwa aku bisa meskipun 1000 motivasi sudah kulahap habis. Tapi aku yakin 100% bahwa Tuhan pasti menjawabku lewat waktu dan semestanya miliknya. Lalu aku berpikir lagi, bukankah Tuhan senantiasa memberikan petunjuk? Bukankah Tuhan sudah memberikan pedoman beradab-adab yang lalu? Dan kenapa aku tak pernah benar-benar menyadarinya? Bahkan aku semakin menjauh,
betapa buruknya diriku. Jadi aku mencoba mengingat, aku mencoba mencari, dan aku menemukannya. Beberapa ayat yang membuatku tersadar, meskipun aku sudah tahu ayat sejak dulu. Entah mengapa aku memilih dan memikirinya lebih jauh, dan sungguh penyesalan tak pernah disiplin. Dia selalu datang terlambat. Aku sangat-sangat menyesal. Akan kuberitahu beberapa firman-Nya kepadamu. Baca baik-baik dan renungkan. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada dirinya mereka. Dari ayat 3 itu, aku menyadari ketika aku menjauh dari Tuhan, aku hanya akan berputus asa dan malah bersahabat dengan rasa takutku. Tuhan selalu mengingatkanku lewat firman-Nya dan semesta miliknya. Tapi ketika aku memilih menutup mata hatiku, aku akan semakin terpuruk. Dan di mana aku akan diterima? Ketika alam semesta ini hanyalah miliknya. Ketika aku mengabaikan peringatannya, semesta juga akan mengabaikanku. Setiap aku ingin menyerah, aku berkata kepada diriku, Tuhan, memberi tahuku bahwa aku sanggup menyelesaikan masalahku. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuanku. Tuhan memberi tahuku, selalu ada kemudahan yang mengiringi kesulitan. Jadi, ketika aku menyerah, aku kehilangan kemudahan. Tuhan menyuruhku berusaha untuk meraih kemudahan yang ada di balik kesulitan. Untuk kamu yang seagama denganku, baca dan renungkanlah lagi. Kuharap kamu semakin sadar dan semakin teguh keimananmu. Dan jika kamu menemukan ayat yang membuatmu lebih bersemangat lagi, tunjukkanlah padaku, dan aku akan sangat berterima kasih. Untuk kamu yang berada keyakinan, ingat, pikirkan, dan renungkanlah agama dan Tuhan yang kamu yakini dan percayai. Aku percaya dan yakin kalau setiap orang percaya bahwa agama yang mereka pilih adalah yang terbaik dan mengajarkan kebaikan. Mari mengingat Tuhan dan tersenyum. Semenjak saat itu, aku berusaha melakukan sebisaku, berusaha menyelesaikan tanggung jawabku, dan perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Aku merasa bahwa aku mulai dianggap ada. Aku merasa aku mulai mendapat perhatian, dan aku mulai jarang merasa kesepian. Semakin aku masih sering menangis. Tapi setiap aku menangis, aku berusaha untuk selalu mengingat Tuhanku. Dan kubiarkan tangisku semakin pecah. Tuhan yang paling mengerti apa yang kurasakan. Tuhan selalu tahu apa yang kusembunyikan. Jadi, kubiarkan air mataku mengalir. Aku menangis kepada Tuhan. Bukan karena aku marah. Aku hanya berpasrah, menyerah seluruh beban dan rasa takutku, berharap dengan berdoa, mengikhlaskan apa yang terjadi padaku, karena hanya Dia yang maha mengerti, hanya Dia yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi, aku tak perlu menyembunyikan rasa takutku, aku tak perlu berusaha menampakkan senyum palsuku. Aku akan menjadi apa adanya di depan Tuhan, menjadi hamba yang memohon pertolongannya, menjadi hamba yang meminta pertunjukan dirinya, karena meskipun tak ada vending untuk berstandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jadi, seberapa pun besarnya masalah kita, seberapa pun besarnya beban di pundak kita, percayalah,
Pada Tuhan sebesar itulah kemampuan yang kita miliki. Jangan menyerah dan tetap bersemangat. Tuhan selalu bersamamu.